Pokoknya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang. Halo Kak Sarmila. Halo Bang. Apa kabarnya nih Kak Sarmila sekarang nih? Alhamdulillah baik, sehat, lancar-lancar kuliahnya. Oh, alhamdulillah. Lagi di mana nih Kak? Posisi di Medan atau di mana? Iya, lagi di kos di Medan, daerah Medan Sunggal. Oke Kak, kami mau ganggu waktunya sebentar nih. Pengen banget bahas seputar beasiswa Pertamina nih dari salah satu penerima beasiswa, yaitu Kak Sarmila Aini gitu ya, dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sejarah nih, Ilmu Sejarah. Keren banget. Jadi pengen banget bisa share gitu ya Kak ke teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain untuk bisa tahu gitu apa itu beasiswa Pertamina, persyaratannya bagaimana gitu ya. Bisa nih Kak, kita ganggu nih waktunya ya Kak. Oh ya, BTW kegiatan Bisa. Kakak saat ini apa nih Kak? Kegiatan saat ini? Kesibukan. Kesibukan saat ini biasa sih kuliah, terus juga organisasi sebagai salah satu presidium di fakultas, kemudian juga ada jadi relawan dan kegiatan di Pertamina tentunya ya. Wih, banyak banget Lomba-lomba tuh ya. juga masih ada walaupun udah Oke, 6. siap. Itu nggak susah bagi waktunya Kak? Aduh. Semua tergantung prioritas sih Bang. Oh, siap, prioritas. Oke. Nah, BTW nih Kak, pengen banget kulit-kulitnya gitu tentang beasiswa Pertamina. Itu BTW untuk beasiswa Pertamina bukanya berapa kali setahun tuh Kak periodenya? Untuk beasiswa Pertamina sendiri dari Pertamina Foundation itu bukanya 1 tahun 1 kali. Biasanya itu open di sekitar Maret sama April. Kemarin juga gitu sih, dari Maret sampai April. Sekarang udah proses seleksi. Oke, Maret sampai April gitu ya. Tiap tahun itu ya pasti buka? Nggak bisa dipastikan tiap tahun juga sih Bang, karena bisa ya. kemarin itu waktu kami masih maba itu buka, tapi 1 tahun sebelum kami maba itu nggak ada buka gitu. Tapi setelah itu buka terus sih gitu. Mudah-mudahan aja sih setiap tahun setelahnya, karena trennya masih positif sih. Oke, siap. Oh iya, BTW untuk persyaratannya apa aja tuh Kak? Untuk tahapnya dulu deh. Tahapnya apa saja? Untuk tahapannya waktu zaman saya itu cuma 2. Yang pertama seleksi berkas, yang kedua wawancara. Nah untuk tahun ini tahapnya ada 3, yaitu ada berkas, wawancara, dan FGD. Tapi wawancara sama FGD ini masih digabungin sih. Jadi nanti di dalam satu wawancara itu ada beberapa wawancara gitu. Jadi kayak mereka diskusi, cuman kayak ngeroyokin kita gitu Kak. Jadi gitu sih apanya. Cuman dibilang FGD gitu. Sebenarnya sama aja konsepnya kayak wawancara gitu. Oke. Untuk persyaratan berkas dulu nih kita bahas. Persyaratan berkas yang paling penting itu apa sih Kak untuk bisa dapetin beasiswa ini gitu? Persyaratan berkasnya tuh sebenarnya basic ya, sama kayak beasiswa-beasiswa lain seperti IPK, kemudian prestasi, organisasi, kemudian esai yang paling penting. Nah, untuk IPK-nya sendiri tuh ya sama sih sama beasiswa lain ya, harus 3,00 minimal, terus juga harus ada kegiatan organisasi komunitas gitu, prestasi juga, dan esai juga. Tapi kalau di Pertamina sendiri memang aktif berorganisasi itu nilainya tinggi Bang. Jadi memang Pertamina itu mencari orang-orang yang siap siap tempur gitu kan, siap untuk mengabdi ke lingkungan, ke masyarakat. Jadi memang bahkan ditekankan di persyaratan itu aktif berorganisasi, karena nanti akan ditanya gitu, kamu aktif di mana gitu. Jadi bisa dibilang aktif organisasi itu wajib, bukan sunnah. Tapi kalau prestasi itu sunnah gitu untuk di beasiswa Pertamina. Baru di esainya itu Bang, bedanya beasiswa, saya kan udah berkali-kali gagal nih untuk ikut beasiswa ya, lebih dari 10 kali sejak maba. Nah kalau di Pertamina itu kita esainya esai aktivitas Bang, esai kontribusi. Jadi
nggak bisa essay ide. Nah, kalau kita nulis itu harus yang udah pernah kita lakukan. Kalau kita nulis ide sebagus manapun ide kita, tapi belum pernah kita lakukan, maka itu akan kalah sama orang-orang yang idenya kecil tapi dilakukan. Nah, itu yang paling penting, Bang. Mungkin itu. Oke, keren banget nih. Sampai 10 kali gitu ya, karena gagalnya tadi ya. Keren banget tuh. Konsistensi itu perlu banget berarti ya, Kak, untuk bisa coba atau dapetin beasiswa itu ya. Keren. Oke, jadi yang paling penting itu untuk administrasi mungkin gitu ya, Kak. Dan yang paling penting pastinya esainya gitu ya, yang udah pernah kita lakukan juga. Nah, berarti poin plus banget gitu ya bagi anak-anak organisasi yang plus lagi punya project ya, yang udah berjalan untuk bisa lolos beasiswa ini. Oh ya, untuk BTW, untuk wawancaranya nih, Kak, pertanyaan paling penting itu apa sih, Kak? Boleh spill dikit dong. Pertanyaan paling penting adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan esai kita sih, Bang. Jadi esai kita itu akan diulik habis-habisan gitu. Waktu itu, iya. Waktu itu kan saya buat, waktu itu temanya adalah kontribusi kita untuk recovery COVID-19. Waktu tema di tahun saya. Dan saya ambil di bidang education gitu kan. Nah, saya buat tentang bagaimana saya mengatasi permasalahan di sekitar rumah saya bagi anak-anak yang SD, tapi mereka tuh nggak belajar. Nah, kalau di kampung saya tuh kan belajarnya waktu itu belum online, Bang. Jadi nanti muridnya pergi ke sekolah, ngantar soal, jemput soal, baru ngantar soal. Nah, muridnya nggak belajar nih. Permasalahannya, orang tua mereka itu juga nggak tahu pelajarannya. Jadi saya mengisi kekosongan itu gitu kan. Terus ditanyain, kayak mana kamu ngajarinnya yang kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 6, kayak gitu, Bang. Jadi sampai detail-detailnya gitu. Jadi intinya mempertanggungjawabkan esai kita sih, Bang. Sama paling lah awal-awal pasti ditanya kegiatan apa, kontribusinya apa, gitu-gitu sih. Oke, siap. Jadi memang harus dilaksanain gitu ya untuk esainya itu sendiri. Nggak bisa bohong gitu ya, pasti akan nampak gitu. Oke, berarti itu poin penting di wawancara. Terus untuk kegiatannya nih, Kak, dari kegiatan beasiswa Pertamina, pasti kan fasilitas dana lain sebagainya itu ada. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lainnya ada nggak tuh, Kak? Misalkan tergabung dalam komunitas apakah para penerima beasiswa ini, terus kegiatannya apa, seperti itu, Kak? Boleh diceritain dong? Baik, nah jadi beasiswa Pertamina itu kan dari Pertamina Foundation, tujuannya adalah secara garis besar untuk mencetak insan-insan yang berprestasi tapi juga peduli lingkungan. Nah, jadi kegiatan Pertamina itu selain memberikan kita dana untuk uang saku, kemudian uang kuliah, juga diberikan dana khusus untuk aksi peduli lingkungan dan juga pendidikan gitu. Jadi kalau nanti misalnya ada Hari Bumi, kemudian juga kemerdekaan, maka kita itu akan ke sekolah, ke panti asuhan, untuk ngajar adik-adik, dan juga nggak lupa untuk lingkungan juga gitu, kayak edukasi penanaman pohon, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga, ketika kita gabung sebagai awardee Pertamina Foundation, itu otomatis masuk di Sobat Bumi Pertamina. Nah, jadi dari namanya aja udah kelihatan kan, Bang, untuk bumi gitu. Kayak simbolnya apa ya, simbolnya Pertamina, cintai bumi, selamatkan bumi gitu kalau dari Pertamina Foundation. Jadi intinya itu untuk ke bumi sih gitu. Kayak ini sih, Bang, apa, Putri Indonesia Lingkungan gitu kan. Ya gitu sih maksudnya. Asik. Duta-duta lingkungan. Itu BTW untuk kegiatannya ada semacam skalanya nggak? Misal skala kampus, skala regional, atau nasional, seperti itu? Pastinya kan setiap kampus ini ada komunitas atau penerima gitu. Berarti skalanya sampai nasional juga ini ya untuk kegiatan-kegiatannya? Iya, Bang. Jadi ada yang dia skala nasional, ada juga skala regional. Nah, untuk di Sumatera Utara sendiri itu baru USU yang terdaftar sebagai universitas yang bekerja sama Pertamina Foundation. Jadi otomatis yang di regional Sumatera Utara, maksudnya di provinsi Sumatera Utara itu cuma ada USU. Tapi kalau di Riau itu ada beberapa univ, di Aceh juga ada satu sih kalau nggak salah, Unsia, dan itu sih. Nggak semua kampus ya, hanya beberapa yang berarti hanya beberapa kampus sebagai kerjasamanya dengan Pertamina Foundation. Oke, thank you, Kak. Oh iya, BTW boleh dong bagiin tips nih, Kak. Tips bagi mereka gitu yang ingin coba beasiswa Pertamina ini bisa lolos gitu ala Kakak pribadi. Boleh dong dikasih tipsnya.
Kalau ala saya pribadi sih yang pertama karena saya belajar dari pengalaman yang gagal-gagal itu kan. Jujur sih Bang yang pertama. Jadi dulu tuh kalau ikut beasiswa kita tuh lihat kan esainya senior gitu yang udah lolos. Itu saya bukan berusaha meniru ya, tapi kayak template banget gitu kan. Esai itu template banget, nggak lolos-lolos. Tapi ketika Pertamina saya cuma ikut dari Pertaminanya aja. Pertamina bilang kalau temanya ini, subbabnya ini harus pernah dilakukan. Udah saya nggak lihat lagi gitu kan, esai teman-teman. Dan justru di situnya yang lolos. Nah, jadi yang pertama kayak jujur aja gitu, tuangin aja kreativitasnya, apa yang udah pernah dibuat kan. Jadi tuangin aja. Terus yang kedua, ini yang nggak bisa disepelein dan nggak bisa disiapin dalam satu malam sih Bang. Aktif di organisasi atau komunitas itu nggak bisa. Kalau SM mungkin kita bisa belajar 1-2 hari atau apa gitu kan. Tapi kalau aktif di komunitas atau juga organisasi itu harus, kalau bisa dari maba udah segera nih, karena kan semester 2 udah buka gitu kan. Ya udah dari maba aja ikut organisasi atau komunitas, atau bahkan dari SMA juga nggak apa-apa gitu, asalkan dia berlanjut sampai kita kuliah nanti. Baru setelah itu poin tambahan pasti prestasi ya Bang. Jadi kalau misalnya nilai kita sama nih sama teman kita, cuman prestasi kita ada internasional, nasional, pasti kita lebih tuh gitu. Jadi mau nggak mau kita harus siapin juga nih yang sunah-sunahnya nih gitu, terlepas dari wajib-wajibnya tadi sih Bang. Sama nggak bisa sepelein juga kan IP gitu, tapi saya rasa kalau udah organisasi kemudian juga prestasi itu udah lihai lah untuk mengatur waktunya gitu. Oke, thank you banget nih Kak. Oh ya, BTW ada nih satu penyakit nih Kak bagi orang yang susah maju. Maksudnya penyakit ini susah banget atau sering banget bikin orang susah maju. Salah satunya itu insecure nih Kak. Boleh dong Kak, pernah ngerasain ini nggak Kak? Maksudnya dalam mencoba beasiswa Pertamina ini melihat orang lebih baik atau gimana gitu, sehingga ketika insecure tadi tiba gitu, jadi pesimis kita. Boleh dong dibagi tips terakhir ini Kak untuk mereka-mereka nih. Insecure itu saya rasa menginggapi semua makhluk hidup sih Bang. Kayak semua orang pasti insecure kan. Jadi kalau saya sih justru memanfaatkan insecure itu untuk habis-habisan nih gitu kan. Nah kebetulan di beasiswa Pertamina itu ada puluhan ribu pendaftar, yang mana nanti lolos tuh hanya 300. Jadi kayak puluhan ribu se-Indonesia, walaupun nggak semua kampus. Bayangin gitu kan, yang lolos cuma 300. Jadi saya mikir, oh aku nih masih kurang nih, masih belum bagus nih. Ya udah jor-joran aja gitu. Misalnya esainya diperbaiki sebagus mungkin. Kalau bisa, kalau ada waktu lomba-lomba gitu. Kalau ada waktu organisasinya nih apa nih kira-kira yang mau kita buat di organisasi kita yang signifikan atau di komunitas kita. Jadi nanti pas apply aku lebih baik nih, karena yang daftar puluhan ribu. Nah aku yang antah berantai ini mau lolos harus ekstra lagi dong gitu kan. Jadi kemudian juga satu hal lagi Bang, yang buat saya tuh suka memanfaatkan ke-insecure adalah justru karena kita merasa kita nih paling bawah gitu. Jadi kayak nothing tulus gitu Bang. Kayak ya aku memang orang di bawah gitu. Kalaupun kalah ya nggak apa-apa. Namanya aku bukan bintang gitu kan. Ngerti nggak sih kalau misalnya kita ini kan itu abang nonton gak sih yang ini Thomas Cup hari ini? Nah itu kan kalau udah jadi pemain satu dunia kita tuh kayak pressure gitu kan, aku harus lolos gitu, aku harus takut nanti malu gitu. Tapi kalau kita insecure, aku di bawah nih, nilaiku masih 2 nih, ya udah gas aja gitu, kita nggak ada pressure, kita nggak ada tekanan sebetulnya. Jadi gitu sih Bang, kayak udah gas aja lah, justru karena kita insecure ya udah gas aja gitu. Oke, siap. Gas aja gitu ya. Medan banget tuh ya. Itu rumus Medan banget tuh yang bisa barangkali ditiru mereka-mereka yang di luar sana gitu ya. Oke, thank you banget untuk Kak Sarmila atas waktu dan tipsnya dan obrolannya seputar beasiswa Pertamina. Itu luar biasa banget. Semoga teman-teman yang ingin coba beasiswa Pertamina itu bisa lolos gitu ya Kak, seperti Kak Sarmila ini. Mungkin itu aja sih Kak. Thank you banget ya Kak untuk tipsnya. Semoga bisa menginspirasi bagi banyak orang juga. Oh ya, BTW Kakak semester berapa tadi ya? Semester berapa ini sekarang berarti? Semester 6 Bang. Semester 6. Oh ya, untuk beasiswa Pertamina bisa cobanya semester berapa sampai berapa Kak? 2, 4, dan 6. Karena dia biasanya buka di semester genap sih Bang. Jadi 2, 4, 6. 2, 4, dan 6 gitu ya. Oke.
Siap Kak, thank you banget ya Kak untuk tipsnya dan cerita tentang beasiswa Pertamina dan juga Sobat Bumi pastinya ya, Sobat Bumi untuk komunitas para penerima beasiswa. Thank you banget Kak, see you. Semoga menginspirasi. Thank you Bang, see you. Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang. Halo Bang Ki. Halo Bang Fadli. Gimana nih kabarnya setelah 2 tahun corona nih? Alhamdulillah kabarnya luar biasa, sampai saat ini masih bisa bertahan ya dari pandemi tersebut. Alhamdulillah. BTW ini lagi di Medan? Iya benar Bang. BTW ini berarti sudah semester berapa nih? Udah semester berapa? Saat ini saya sudah semester 8 Bang. Oh, semester 8 berarti sudah proses skripsian ya. Iya benar sekali. Oke, selamat datang di dunia skripsi gitu ya Bang Ki. Semoga bisa tamat tepat waktu dan di waktu yang tepat. Amin. BTW abis ini mau kemana nih? Nyambung atau kerja atau mungkin nikah gitu? Setelah menyelesaikan studi saya langsung berencana untuk mencari kerja atau membuka usaha seperti itu. Oke, keren banget. Berarti udah ada visi ke depannya gitu ya. Nah, jadi gini Bang Ki. BTW ini ada di talk gitu ya. Kita akan ngobrolin seputar beasiswa nih. Kebetulan Bang Rizky sendiri penerima beasiswa RK gitu ya, Rumah Kepemimpinan. Bener ya? Iya benar. BTW itu udah berapa lama tuh? Nah, beasiswa Rumah Kepemimpinan sendiri adalah beasiswa yang biasanya dibuka 2 tahun sekali. Jadi untuk beasiswa RK sendiri saya masuk telat. Istilah telat ini sebagai bentuk karena saya masuk menggantikan orang lain di beasiswa tersebut. Ketika saya masuk masuk pada jalur PAW, pergantian antar waktu, seperti itu. Oke, keren banget. Oke, kita pengen banget nih bahas seputaran beasiswa Rumah Kepemimpinan. Biar nanti yang mungkin barangkali di luaran sana gitu ya, ada mahasiswa yang ingin coba atau cari beasiswa bisa ikut di seleksi Rumah Kepemimpinan. Nah, jadi ini mau ada ngobrolin lebih gitu ya seputar Rumah Kepemimpinan nih Bang. Itu BTW untuk beasiswa sendiri itu cakupannya apa saja ya Bang? Maksudnya seperti fasilitasnya, seperti itu. Oke, untuk penerima beasiswa Rumah Kepemimpinan sendiri, ia akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti asrama. Dalam fasilitas asrama, ia sudah termasuk dalam fasilitas listrik, air, dan lain sebagainya. Jadi, mahasiswa yang menerima beasiswa Rumah Kepemimpinan, dia sudah mendapatkan fasilitas asrama free, gratis. Kemudian, dalam mengikuti kegiatan Rumah Kepemimpinan tersebut, ia harus mengikuti kegiatan pembinaan yang ada. Untuk kegiatan pembinaan yang ada, itu ada beberapa macam. Itu yang pertama ada kegiatan hariannya, ada kegiatan pekanannya, ada kegiatan bulanannya, dan bahkan ada kegiatan tahunannya, seperti itu. Wih, berarti padat juga gitu ya. Tapi memang mungkin di luar sana kan banyak banget beasiswa, tapi nggak banyak yang bisa kasih lebih. Maksudnya mungkin kebanyakan tuh cuma kasih dana, tapi untuk RK sendiri berarti ada pembinaannya, ada asramanya, jadi lebih komplit gitu ya. Iya. Oh iya, untuk BTW untuk pembinaannya itu boleh spill nggak nih Bang, biar lainnya juga pada tahu nih pembinaannya itu bagaimana untuk di beasiswa RK. Oke, untuk di beasiswa Rumah Kepemimpinan sendiri lebih menitik beratkan pada program pembinaan yang ada. Karena program RK sendiri memiliki cita-cita, yaitu untuk menghasilkan atau membentuk pemimpin muda di masa depan, khususnya untuk bangsa Indonesia tercinta di berbagai lini kehidupan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Kepemimpinan, kegiatan hariannya itu bisa seperti kegiatan tilawah, kemudian sholat, kemudian ngaji, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan pekanannya sendiri, itu biasanya ada kegiatan puasa sunnah, Senin Kamis, kemudian ada kegiatan tahsin, kemudian ada kegiatan kajian fikih, dan kemudian untuk kegiatan bulanan juga ada kegiatan pertemuan secara nasional. Jadi RK sendiri atau Rumah Kepemimpinan sendiri bukan hanya ada di regional Medan, tepatnya di kampus Universitas Sumatera Utara, tetapi ada di berbagai kampus lainnya, seperti di Bogor, seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan tahunannya pun ada, yaitu kegiatan seperti NLC, National Leaders Camp. Jadi itu kegiatan yang menyatukan seluruh peserta Rumah Kepemimpinan di berbagai daerah, di berbagai regional yang ada di Indonesia untuk berkumpul bersama. Kalau dahulu pada masa offline sebelum pandemi,
itu mereka dikumpulkan, para peserta dikumpulkan. Mereka diberikan challenge, mereka diberikan tantangan dalam kegiatan tersebut, dan tentunya kegiatan tersebut akan membangun semangat, motivasi, dan tentunya karakter dan sikap mereka untuk menjadi lebih baik, seperti itu Bang. Wih, gila, keren banget nih ya. Itu keren banget untuk beasiswa RK-nya itu sendiri, karena memang beasiswa RK ini berarti menitik beratkan pada pembinaannya seperti itu ya Bang. Ya. Apalagi relasinya berarti nasional gitu ya, bukan hanya di USU saja untuk beasiswanya. Iya, benar sekali. Oke, jadi kalau untuk jalan-jalan misalnya keluar pasti banyak gitu ya relasinya untuk RK-nya ini sendiri gitu ya. Oh ya, BTW untuk RK, Rumah Kepemimpinan itu bisa untuk semua gender atau hanya untuk laki-laki aja ya Bang? Oke, untuk saat ini Rumah Kepemimpinan khususnya di Regional Medan itu hanya untuk satu gender, yaitu untuk laki-laki. Tapi untuk di beberapa regional lainnya seperti di Jakarta itu ada eh, gender untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan dapat mengikuti beasiswa Rumah Kepemimpinan tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin coming soon ya untuk yang perempuan di Medan ya Bang. Oke. Oke, BTW untuk motivasi Abang gitu ya, motivasi Abang waktu daftar beasiswa ini apa sih Bang, kalau boleh tahu nih? Oke, saya memiliki motivasi untuk daftar beasiswa Rumah Kepemimpinan ini sendiri, yaitu saya ingin mengembangkan kapasitas diri saya, terutama pada sikap dan cara berpikir saya menjadi tentunya seorang manusia yang harus berpikir lebih baik seperti itu. Saat ini saya juga berprofesi ya, bisa dibilang, atau berstatus sebagai mahasiswa. Tentu saya harus mengembangkan kapasitas saya, baik itu dari skill secara hard maupun soft skill saya, seperti itu. Oke, BTW kalau untuk tadi kan kita ada spill tentang pembinaan dan lain sebagainya, kegiatannya itu banyak banget, pasti berasa banget ke perubahan diri ya. Kalau BTW kalau boleh tahu perubahan diri yang paling besar gitu ya, atau dampak dari pembinaan DRK itu apa sih di diri Abang pribadi gitu, biar jadi motivasi bagi yang lainnya yang ingin coba beasiswa ini. Oke, di beasiswa Rumah Kepemimpinan sendiri, khususnya di Regional Medan, saya merasakan atmosfer persaingan antar sesama peserta RK. Jadi ketika ada teman peserta RK yang mendapatkan satu prestasi tertentu, itu akan membangkitkan semangat kita. Itu akan membuat kita iri. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan hal yang sama atau bahkan bisa melebihi dia? Yaitu itu adalah satu hal privilege kalau saya katakan, bahwa kita mempunyai lingkungan yang baik, bahwa kita mempunyai lingkungan yang mendukung agar kita bisa berkembang lebih baik, seperti itu. Oh iya, soalnya asrama gitu, jadi menciptakan atmosfer yang kompetitif juga gitu ya untuk diri kita. Iya, Ketika ada teman yang misal dapat award ini, kita juga termotivasi gitu ya, karena lingkungan asrama tadi gitu ya. iya benar. Ih, keren banget. Berarti ini bisa bawa perubahan yang positifnya itu banyak banget ke diri kita pribadi ya, selain pembinaan, mungkin tunjangan finansial dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu keren banget. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain bisa cobain salah satu beasiswa ini, Rumah Kepemimpinan. Nah, BTW Bang, eh, pengen ini sih untuk yang bagi yang mau coba gitu ya. Ada nggak tips dari Abang untuk bisa lolos gitu di beasiswa Rumah Kepemimpinan? Boleh dong bagi tipsnya nih. Oke, tips dari saya hanya 2 saja. Yang pertama, usaha. Yang kedua, tawakal. Usahalah sebaik mungkin, usahalah dengan totalitas, dan bertawakal atau berserah dirilah secara totalitas. Dan saya ingin memberikan motivasi tentunya kepada teman-teman yang ingin masuk di beasiswa Rumah Kepemimpinan. Siapkanlah diri kamu, karena mereka yang siaplah yang pantas untuk masuk di Rumah Kepemimpinan. Oke, asik. Oke, terima kasih ya Bang untuk waktunya. Semoga teman-teman semua di luar sana yang pengen coba gitu ya, beasiswa RK bisa lulus mungkin. Ini BTW berarti tadi kan 2 tahun sekali. Untuk pembukaan tahun ini ada nggak Bang? Atau kapan lagi gitu akan dibuka? Oke, untuk tahun ini sendiri sudah dibuka ya. Mohon maaf ini untuk teman-teman lainnya baru dapat informasi mungkin ya. Nah, untuk beasiswa Rumah Kepemimpinan sendiri tahun ini sudah dibuka kembali dari tahun sebelumnya ya, sejak pembukaan. Jadi kemarin sekitar bulan 2 atau bulan 3 kemarin sudah dimulai pembukaan untuk rekrutmen beasiswa Rumah Kepemimpinan untuk angkatan ke-11, Jadi pada bulan Mei ini akan dilanjutkan pada seleksi tahap ketiga. Seperti itu. Oke, berarti akan dibuka lagi tahun
Akan dibuka lagi tahun 2024. 24. Itu pemilihan presiden juga ya, Bang? Oke, mungkin terakhir nih, Bang, untuk di RK sendiri itu kira-kira berapa sih yang diterima, Bang? Biasanya gitu. Biasanya untuk Ah, kuotanya. apa nih? Untuk diterima di beasiswa RK, berapa kuotanya gitu? Oke, untuk di masing-masing regional umumnya itu kuotanya yaitu 25 orang. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti itu. Oh iya, tadi ini sorry ya, Bang, agak nanya sedikit lagi. Tadi kan ada PAW dan lain sebagainya, berarti Oke. ada sistem gugur gitu ya. Jadi orang yang itu boleh dijelasin nggak? Orang yang nerima beasiswa bisa gugur Oke. lagi atau gimana tuh? Oke, Biar jadi teman-teman juga tahu oke. gitu kan. Oke, jadi dalam beasiswa Rumah Kepemimpinan yang pertama kali itu adalah seleksi secara nasional tentunya dan secara regional. Jadi pada tahun pertama peserta yang lulus itu akan mengikuti pembinaan selama 6 bulan. Nah, setelah mengikuti 6 bulan ia akan dievaluasi kinerjanya, akan dievaluasi prestasinya, akan dievaluasi eh, komitmennya ataupun kontribusinya terhadap diri sendiri maupun lingkungannya. Jadi ketika evaluasi pertama itu tidak tercapai atau tidak lulus lah seperti itu ya, maka akan dibuka namanya PAW, yaitu program pergantian antar waktu. Jadi saya termasuk dari PAW tersebut, yaitu pergantian antar waktu. Kemudian pada semester-semester berikutnya juga akan dilakukan evaluasi yang sama seperti itu. Tetapi tidak dibuka kembali untuk PAW. Jadi PAW itu hanya satu kali, yaitu di satu semester awal setelah pembukaan seperti itu. Oke, thank you banget untuk infonya. Jadi Iya. ini bisa kasih tahu juga ya, sebelum orang mencoba beasiswa EK, itu kalau udah lulus jangan bangga dulu, masih ada evaluasinya Iya, seperti benar. itu ya. Oke, mungkin tiap beasiswa ada evaluasinya juga sih memang ya. Oke, Bang Rizky, thank you banget untuk waktunya yang Oke. udah kasih pencerahan ya sedikit tentang beasiswa Rumah Kepemimpinan. Oke. Semoga teman-teman yang ingin coba bisa tercerahkan gitu ya dengan adanya vlog ini. Oke, thank you banget Bang Rizky. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang. Halo Bang Fadli. Ya, jadi gimana nih kabarnya? Untuk saat ini insya Allah dan alhamdulillah sehat. Ya, jadi kalau nggak salah, kalau di chat itu banyak banget ya kegiatan-kegiatannya gitu ya. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu full kegiatan gitu ya, Bang Fi. Ya nggak gitu juga Jadi sih. BTW kesibukan hari ini saat ini apa aja nih? Kalau untuk saat ini kesibukannya jelas kuliah. Hmm. Terus untuk saat ini juga aktif di organisasi FOSE sebagai kepala bidang PSDM. Selain itu juga eh, satu tahun lalu, ya sejak 1 tahun lalu, saya aktif di beasiswa Genbi. Di Genbi saya masuk di bidang pendidikan sebagai staff. Oke, keren banget. Berarti penerima beasiswa Bank Bank Indonesia Indonesia. gitu ya. Jadi itu keren banget, itu salah satu beasiswa favorit di banyak kampus gitu ya, Bang Fi. Ya, BTW seperti itu. sudah berapa lama nih di beasiswa kita? Kalau untuk di beasiswa Bank Indonesia, Hafi keterima di satu periode. Di periode 2021-2022. Oh iya, jadi itu syaratnya susah nggak tuh ya? Susah-susah gampang sih, asal ada niat di situ ada jalan, sebenarnya seperti itu. Oke, jadi memang setiap beasiswa pasti ada kesulitannya Ya. masing-masing gitu ya, termasuk Bank Indonesia. Ya. BTW, kalau untuk kesulitan paling sulit gitu di persyaratan Bank Indonesia itu apa sih? Kalau untuk persyaratan paling sulit, itu sebenarnya kembali ke teknis sih. Kan di beberapa kampus atau mungkin di kelurahan kan di syarat persyaratannya itu ada yang ngurus di kelurahan, ada yang ngurus di kampus. Nah itu kembali lagi di kelurahannya apakah sulit atau enggak, dan di kampusnya apakah sulit atau enggak untuk ngurus berkas-berkasnya itu. Kalau untuk esai, saya rasa itu enggak terlalu sulit sih. Soalnya kalaupun kita lihat di internet, formatnya itu ada. Maksudnya poin-poin yang harus disampaikan kalau kita lihat esai beasiswa Bank Indonesia di internet tuh ada. Jadi tinggal nyontoh itu. Soalnya memang ada poin-poin yang harus disampaikan di esai itu. Gitu sih.
Oke, keren banget ya. Jadi mungkin kesulitannya itu lebih ke administrasinya itu banyak gitu ya. Ada yang di Administrasinya. kantor desa tadi, ada juga mungkin administrasi di kampus gitu ya. Iya. Jadi banyak, mungkin faktornya itu lebih ke internal dari berkas itu sendiri asalnya gitu ya. Iya. Oke, BTW kalau untuk di kegiatan Bank Indonesia itu ngapain aja sih Bang? Pengen tahu nih. Biasa kan tiap siswa pasti ada Oh ya. kegiatannya gitu kan. Kalau untuk di Bank Indonesia gimana nih? Kalau untuk kegiatan Bank Indonesia sendiri, jelas banyak kegiatan itu yang bekerja sama dengan Bank Indonesia langsung. Bahkan hampir di setiap kegiatannya itu dihadiri oleh pembina yang dari Bank Indonesia itu sendiri. Perwakilan dari Bank Indonesia itu selalu dihadiri. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya itu intinya banyak kegiatan yang mensosialisasikan program-program kerja unggulan dari Bank Indonesia. Ya, program-program kerja unggulan dari Bank Indonesia. Jadi intinya para penerima beasiswa BI ini kan dikumpulkan di satu organisasi yang bernama Genbi. Nah, Genbi ini itu menjadi perpanjangan tangan Bank Indonesia dalam mensosialisasikan program-program kerjanya. Kalau waktu periode saya kemarin tuh ada KRIS, mungkin kegiatan-kegiatan sosial lainnya ya, seperti itu. Oke, keren banget. Berarti banyak banget kegiatannya gitu ya. Jadi ini pas banget, bukan mungkin kebanyakan beasiswa, ada beberapa beasiswa yang hanya ngasih dana, tapi kalau untuk Bank Indonesia itu bukan cuma dana aja gitu ya, Ya. bukan hanya finansial, Jelas. tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosialnya gitu ya. Jadi impact-nya itu pastinya bisa lebih memajukan diri juga gitu, selain dapat sokongan finansial gitu ya. Nah, untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri tuh kira-kira bukanya kapan sih Bang? Boleh dikasih tahu? Kalau untuk timelinenya itu biasanya dibuka di semester genap, di semester genap itu di bulan mungkin bulan 2, 3, dan 4 sekitaran itu. Oke, itu untuk kegiatannya tadi ya, itu dia per regional atau bagaimana, atau ada kolaborasi antar penerima dari kampus-kampus lainnya, ada juga tuh tidak gitu? Oh, kalau untuk kegiatannya itu sebenarnya dinaungi sama KPW, Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Jadi satu KPW ini itu membawahi langsung Genbi wilayah. Genbi wilayah ini membawahi Genbi di universitas-universitas. Nah, jadi dari Genbi universitas ini perwakilannya dikirimkan ke wilayah. Nah, seperti itu. Jadi di Genbi wilayah itu langsung ke kantor perwakilan Bank Indonesia. Kan ada tuh bahkan satu provinsi itu yang memiliki beberapa kantor perwakilan Bank Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi satu kantor perwakilan biasanya memiliki beberapa kampus yang didanai dari beasiswa itu, seperti itu. Oke, berarti relasinya bukan cuma ke penerima satu universitas Ya. gitu ya, tapi juga mungkin senasional juga. Ya, ada gitu bahkan ya? ada forum nasionalnya juga ada forum nasionalnya juga. ya kalau kita bisa mencari-cari kesempatan untuk mengikuti kegiatan nasional itu bisa. Oke, keren banget nih ya. Jadi bukan cuman benefit dananya gitu ya, tapi juga relasinya yang paling utama, karena relasi itu penting banget untuk semuanya gitu ya, termasuk prestasi juga pastinya gitu ya. Nah, mungkin terakhir nih Bang, untuk para calon yang mau mencoba beasiswa Bank Indonesia, kasih dong tipsnya gitu untuk mereka bisa lulus. Kalau untuk tipsnya pertama ya jelas niat, terus juga banyak berdoa, terus juga teliti sama berkas-berkasnya, karena memang berkasnya itu bisa saja berubah di tiap periodenya. Bahkan untuk jurusannya juga bisa saja di tiap tahunnya bertambah. Kan untuk beasiswa Bank Indonesia ini nggak semua jurusan bisa mendaftar. Mayoritas itu soshum, jurusan yang soshum. Memang ada yang saintek juga, tapi beberapa sedikit. Mayoritasnya ada di soshum. Seperti itu.
Jadi teliti sama berkas-berkasnya, juga ya teliti sama esainya, dibagusi esainya seperti itu. Terutama di CV. Di CV juga penting dinilai. Oke, keren banget. Oke, thank you banget untuk tipsnya dari Bang Hafi ya. Bang Hafi ini mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi ya kan, Bang? Iya. Oke, thank you banget. Mungkin itu sedikit banyaknya tentang ngobrolin beasiswa Bank Indonesia. Oke, thank you banget Bang Hafi. Dadah. Semoga untuk teman-teman yang ingin coba beasiswa Bank Indonesia bisa lulus gitu ya. Amin. Seperti Bang Hafi ini. Oke, thank you Bang. Thank you Bang Fadli. Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang.